Riyadhus Shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Di dalam tuntunan hadis dari kitab Riyadhus Shalihin, kita melanjutkan dalam bab mujahadah. Ayat yang sebelumnya yang dibawa oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dari surat Al-Hijr ayat 99. Allah Ta'ala berfirman, wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita semuanya sampai kapan batasnya orang beribadat, hatta ya'tiyakal yaqin, sampai Anda mendapatkan yakin, sampai mati. Jadi kemudian orang itu disuruh oleh Allah Ta'ala ibadat sampai kapan? Sampai mati. Tak suwe. Makanya kemudian orang ketika ibadat, bayangkan ibadat itu adalah ibadat terakhir Anda. Jadi ngedu. Tapi kalau dibayangkan umurnya nanti sampai 80 si anak, si suwe, susu si ake. Kembalian masih lama, ini masih umur 50. Si mati paling 4 tahun, masih umur 80 si anak, susu si anak. Tak kerasa deh. Tak ngerti nek malaikat maut nganteni nek ngarep lawan begitu metu des mati langsung. Wah, itu cepet. Makanya Allah Ta'ala menyuruh Allah Ta'ala menyuruh orang itu beribadat, jangan membayangkan nanti akan hidup lama. Jangan membayangkan nanti hidup lama, bahaya. Potensi menunda amal. Nah ini kemudian dalam bab mujahadah itu orang disuruh sungguh-sungguh kalau beribadat. Ayat yang selanjutnya dibawa oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dari surat Al-Muzammil ayat 8. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wadhkurisma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Nah ini kemudian Allah Ta'ala menjelaskan mulai dari ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalilan nisfahu aw inqus minhu qalila. Terus ini surat yang kedua turun setelah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini peringatan bahwa Allah Ta'ala menjelaskan dari mulai awal, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, qumil laila illa qalila, biasakan untuk bangun malam minimal sembahyang subuh. Nendak nempui. Jadi saya biasa kalau seumpama tangi rodo adzan subuh di sana, ya Allah sembahyang itu salat kemudian nempui. Dalilnya ada, dalil. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tidak ada salat sunnah setelah salat asar. Suatu hari Rasulullah salat sunnah setelah salat asar. Jadi mari sembahyang asar Rasulullah salat sunnah. Ditanya sama Siti Aisyah, "Loh, ya Rasulullah, dulu Anda menjelaskan tidak ada salat sunnah setelah salat asar. Lah kok sembahyang asar kok sembahyang sunnah maneh?" Kata Rasulullah, "Tadi biasa saya setelah zuhur itu salat sunnah. Tadi pas setelah salam zikir sebentar ada orang tanya-tanya, enggak terasa sampai adzan asar." Begitu sembahyang asar nempui sing ba'diyah zuhur tadi. Jadi sholat setelah asar itu bukan ba'diyah asar, itu ba'diyah zuhur. Tapi qadha nempui. Ngono iso. Dadi umpama ndak iso tahajud, begitu adem ya Allah rek tahajud ditempui. Niat ya Allah niat nempui sholat tahajud yang tadi. Kapan? Kayak bahasa Arab, bahasa Indonesia. Tak dari bahasa Arab kok pas gak paham. Jadi kemudian Allah Ta'ala mengajarkan yang gampang-gampang. Jadi maka kemudian Allah Ta'ala menjelaskan di dalam ayat yang ke-8 ini, wadhkurisma rabbik, dan sebutlah nama Allah Ta'ala kemudian watabattal ilaihi tabtila. Dan kalau sudah beribadat sama Allah Ta'ala, putuskan semua hubungan yang lain. Seakan-akan sampai tabatul, kok mandul. Jadi semua putuskan hubungan dengan yang lainnya. Nek sembahyang terus jadi lain.
Mungkin kadang-kadang ngono. Nah ini yang kemudian potensi setan bergerak itu luar biasa ada di sana. Suatu hari, nah ini termasuk salah satu pinternya Imam Abu Hanifah, kecerdasan Imam Abu Hanifah. Ada orang tanya, ya Imam saya mau nanya apa? Tadi malam saya ini nyimpen harta, dhisik dak ono bank. Saya ini punya harta, kemudian saya tanam di bawah rumah saya. Cuma saya lupa ditaruh di mana. Wah, kata Imam Abu Hanifah itu tidak ada urusannya sama fikih. Kalau tanya alal-alul sama saya, tidak ada urusannya sama fikih. Cuma gini saja kata Imam Abu Hanifah, gini saja. Saya punya cara, nanti malam Anda sholat tahajud. Berapa rakaat yang banyak? Fokus sembahyang tahajud sing akeh 10 rakaat piro subhanallah. Begitu dia sembahyang tahajud buru rakaat ini. Tak dikit nangkin. Nek sembahyang iki potensi segala macam bisa. Mau catur tutun ndi ya Allah. Kok dak mlaku bingung sing tinggal sembahyang. Begitu sembahyang elek dhewe yo cuma panjenengan kene Allah. Kunci sing disingitno sampai sembarang kali kok eling kabeh. Begitu dia kembali kepada Imam Abu Hanifah, iya, saya ingat sudah tempatnya. Nah iya makanya saya tahu potensi kok niku akeh dibujuki mbek setan. Dadi anggap baik kita orang bujuki setan kon yo dibujuki mbek setan padha. Kon dibujuki mbek setan karena sembahyang ndak husuk, kon bujuki setan dadi dhewe seneng barangmu ngono. Dadi padha bujuki ini wis impas lah ambil setan paling tak satu sama. Nah ini kemudian Allah Ta'ala mengajarkan wadhkurisma rabbik. Kalau sudah melakukan sesuatu paling hendak ingat Allah Ta'ala. Makanya orang begitu berangkat bismillah, ingat Allah Ta'ala dulu. Nanti sisanya urusannya Allah Ta'ala. Baru tawakkaltu ala Allah. Ya Allah saya pasrah semua kepada Engkau. Ikhtiar tetap ada, tapi tawakal itu harus dikuatkan. Orang itu kalau ikhtiarnya terlalu kuat nanti was-was. Kalau tawakalnya terlalu kuat, kadang-kadang cenderung sembrono. Nah, makanya kemudian dua ini harus pas. Ada kalanya orang tawakal bagus, tapi tidak usaha sama sekali. Engkau kan cari ustaz kan duit teko dewi, cari sopo sing waras duit teko dewi. Kalau memang sudah ditetapkan datang sendiri, ikut tawakal karena mana, sampai tidak sul sama sekali diceramayan, dibujune, anaknya bengok-bengok, kelaparan segala macam. Ikut tawakal ngawuren, kebablasan, cenderung sembrono, ikhtiar karena mana, cenderung takut-takutan, was-was, dan ente-ente was-wasi. Kita itu kan harus ikhtiar, gaya masker, cuci tangan. Tapi nek iku kan gaya terus sampai api durung gaya masker nyesek. Apa? Was-was. Dadi was-was sih. Akhirnya kemudian mati gara-gara nyesek itu gara-gara corona. Men rumah sakit diwara corona kon masalah mati ini nyesek. Salah dhewe lha was-was. Nah, kan itu yang menyulitkan. Potensi orang menyulitkan itu ada di sana. Ikhtiar terlalu kuat nanti sombong. Kalau berhasil dia, wah ini berkat jeripaya saya, Kalau sampai salah nanti bahaya. Was-was, mari-mari dan tentek was-was. Akhirnya tidak sembahyang Jumat sampai 6 bulan. Sampai ono siswa mulai awal lockdown sampai saya tidak sembahyang Jumat sama sekali. Terus siapa hukumnya? Ustaz kirim salam. Wis aja takon nang aku, hukume kok ngono aku sembahyang Jumat ditakoni opo sing gak sembahyang Jumat. Wis sembuh. Wis pikiran dhewe takon ustaz sing gak sembahyang Jumat pisan mari. Wong takon mbek aku. Wong aku sembahyang Jumat takon ustaz sing gak sembahyang Jumat pisan dadi ngono. Fikirnya aku gak sembahyang Jumat ditakoni ustaz sing sembahyang Jumat percuma. Buak salah. Nek aku jelas gak sae, jelas ngawur koyo ngono iku. Jelas ngawuri. Maka kemudian nek was-was tuh takon ustaz sing was-was pisan. Begitu nek ustaz sing was-was pisan, iya memang kita itu was tambah tawa, tambah wedi-wedi dhewe. Empek-empek. Makanya kemudian Islam itu diatur sedemikian rupa oleh Allah Ta'ala. Ada porsinya sendiri-sendiri. Terlalu bablas juga bahaya. Cenderung sembrono. Nah, makanya kemudian Allah Ta'ala mengingatkan wadhkurisma rabbik. Ingat apa yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala. Dan kalau mau melakukan apa-apa, ingat itu. Nanti berhasil atau tidaknya yang menentukan Allah Ta'ala, bukan jeripaya kita. Jadi tidak usah sombong. Iki gara-gara aku sohul, iku gara-gara Allah Ta'ala nepakno nasibmu api.
Wong buka toko padha jejer-jejer lho kok gubang jejer-jejer saken-akene. Sing siji ana sing pemasukane 1.000 sedina, ana sing gak blas, ana sing ngipasi laler terus. Ya Allah kok gak ono sing teko, ana sing ramene masyaallah. Lho seje-seje. Lah pernah ngomong ini mungkin harganya karena lebih murah, ini harganya karena lebih murah. Tak mesti ono kadang-kadang rego larang tapi wong percaya mbek iku ndak nek tuku ambek wong iki aku percaya. Nang kono luwih murah, hatta nang kono luwih murah ketenan kene aku. Lho seje. Iku Allah Ta'ala bagi rezeki. Duduk karena jeripaya Anda, bukan karena jeripaya Anda. Nah maka kemudian Allah Ta'ala menunjukkan semua itu jangan sampai modelnya seperti Qarun. Qarun itu begitu dia kaya, kata dia innama utituhu ala ilmin indi. Ini semua saya dapat karena kecerdasan saya. Ini semua saya dapat karena kecerdasan saya. Didadekno Allah Ta'ala fa khasafna bihi wa bidarihil ard. Dimasukkan oleh Allah Ta'ala nyemplung nak bumi. Ayo, dhisik sombongnya luar biasa, melangkah di atas bumi dengan sombongnya. Sekarang jerungkep, nyosok nang jero bumi. Maka Allah Ta'ala menjelaskan orang itu tidak ada yang perlu disombongkan. Apa yang mau disombongkan? Kecerdasan. Belajarin dhisik iku Allah Ta'ala sing ngandani. Loh, apa bedanya orang yang pintar sama orang yang gak pintar? Kupingi karo-karo bolong, motone karo-karo melek, uteke karo-karo bodoh. Yang satu sekali denger nangkep, yang satu dikandani balik gak ngerti udang-udang. Ono sing sampe gurune ngeden sampe metu urate kabeh, gak paham-paham. Ya Allah nak, kowe iki apal surat kulhu iki sampe 5 tahun gak apal-apal. Kulhu lho iki. Iku lho durung Fatihah iki. Kulhune sampai 5 tahun gak apa-apa, sampai ngeden guru TP ahli ya opo? Orang sing sekali guru langsung hafal, orang sing sekali guru langsung hafal. Nah itu beda-beda, otaknya sama-sama. Nah makanya kemudian itu semua daripada Allah Ta'ala. Maka kalau minta kepada Allah Ta'ala, wadhkurisma rabbik. Ingat Allah Ta'ala, sebut nama Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan watabattal ilaihi tabtila. Kalau ibadat yang sungguh-sungguh kepada Allah Ta'ala. Jangan orang ibadat sik nyoba si anak ngetes Allah Ta'ala. Ini Allah Ta'ala tidak senang. Ada kalanya orang ngetes Allah Ta'ala itu dikai. Ada kalanya orang ngetes Allah Ta'ala dan dikai tambahan. Allah Ta'ala itu tahu mana orang yang niat baik dan mana orang yang niat tak baik. Kalau modelnya banyak, Allah Ta'ala itu seringkali dites sama hamba. Dan itu sampai diabadikan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Pernah Nabi Uzair alaihissalam, Allah Ta'ala menjelaskan aukan ladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha fa amatahu Allahu mi'ata 'amin tsumma ba'atha qala kam labista qala labistu yawman aw ba'dha yawm. Nah, cerita ini Allah Ta'ala menjelaskan ketika Nabi Uzair alaihi salam, ini kemudian setelah Nabi Musa, periode setelah Nabi Musa, kitabnya masih kitab Taurat. Itu pada masa itu ada raja namanya Bukhtun Nasr, kejam luar biasa, dibantai semua orang Yahudi, ditekno kabeh. Ulama-ulamanya orang Yahudi semua dibantai, yang tersisa disuruh lari sama Nabi Uzair. Nabi Uzair ditidurkan, begitu kelihatan Baitul Maqdis hancur, dilihat sama Nabi Uzair, anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Ya apa Allah Ta'ala bisa membangkitkan, bisa bangun masjid ini lagi? Ditidurkan oleh Allah Ta'ala fa'amatahullah. Bahasanya dimatikan oleh Allah Ta'ala, ambekan. Makanya orang mati itu indikasi lepasnya ruh dari jasad. Iku wae. Tahu ndak dijerok-jerokno repot soalnya. Karena definisi mati pun dijerok-jerokno repot. Orang yang nyawa terpisah dari ruh, kemudian kalau menurut kedokteran jantungnya berhenti, napasnya berhenti. Ada orang yang mati terus urip maneh. Mati suri. Bosone nek saiki. Lha iki opo mati temenan apa gak? Mati temenan apa gak? Makanya kalau di Al-Qur'an Allah Ta'ala mendefinisikan mati itu, ini ulama banyak mendefinisikan mati itu kalau di dalam Al-Qur'an terpisahnya antara ruh dengan jasad. Terpisahnya antara ruh dengan jasad. Makanya kalau bangun tidur, alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana. Mari latihan mati di sana. Mari latihan mati. Lu si ambekan, masih bernapas, jantung masih bergerak, bosone mati. Kenapa? Tidak ada kesadaran. Nek istu pemain sing turun sek ono bom meledak cedak segitu kan. Ada sama sekali ya Allah. Terus nemen turun di sana. Asal luar biasa. Lo ada orang yang modelnya seperti itu, orang sing tengen, orang suara cilik ketek langsung tangi, seji-seji.
Nah itu Allah Ta'ala ngatur kapan kembalinya nyawa ini. Nah kemudian ketika Nabi Uzair tanya bagaimana Allah Ta'ala bisa membangun daerah ini lagi, ditidurkan oleh Allah Ta'ala 100 tahun. Begitu kemudian bangun ditanya, "Qala kam labithta?" Malaikat Jibril tanya, "Mari 100 tahun nih ganti kabinet bolak-balik sana nih, kabinet kontang-kanting gotong royong segala macam, kabinet segala macam campur aduk sana. Ganti kerajaan sudah ganti sampai raja yang baik. Dari Buktu Nasr punya anak lagi, anaknya yang kemudian cucu-cucunya ini yang baik. Ke depan ono rojo sing api. Begitu kemudian dapat raja yang baik, kemudian dibangun lagi Baitul Maqdis itu. Begitu dia bangun, Nabi Uzair ditanya, "Kam labithta, berapa lama Anda tidur?" Kata Nabi Uzair, "Yauman au ba'da yaum." Sehari atau paling tidak setengah hari. Cepat wong turu kok ora gak kroso. Turu sak sertan moro-moro jam 7 sana. Lu kok jam 7 sana? Udah ditangini ket mau. Lah kon mau tak tangini kok ngamuk-ngamuk. Ngono teman. Sik kae turu ditangini lho itu jam 7. Udah ditangini ket mau. Lah mau ditangini ngamuk-ngamuk. Lah ternyata wis suwe turune. Lah iya. Kene kok nek turu kan tak kroso. Moro-moro ada kalanya tidur sebentar tapi terasanya lama. Ada kalanya iki sing akeh. Banyaknya mayoritasnya orang tidur lama kroso mek sedilu. Makanya subuh paling apot karena sik buru kroso turu sedilu jangan. Padahal wis pirang jam. Nah ini yang kemudian ditanya oleh malaikat Jibril, kan labithta, berapa lama Anda tidur? Kata Nabi Uzair, sehari atau setengah hari. Maka kata malaikat Jibril, "Fanzur ila ta'amik." Lihatan makanan Anda. Allah Ta'ala menyuruh lihatan lam yatasanna. Belum lam yatasanna itu lam yataghayyar ta'muhu wa launuhu wa rihuhu. Tidak berubah rasa, warna, bau. Pada masa itu dalam riwayat yang dibawa oleh Nabi Uzair itu ada 3. Susu, keju, roti. Ini sing gampang bosok. Cepat bosok ini, nomane dadi kulkas. Wah cepat bosok ini. Iki telu. Jadi kemudian paling lama sudah 1 minggu suwe sana niku keju nang jaba ati dhisik ndak ono bahan pengawet jangan saiki kena pengawet sing rada awet. Dhisik ndak ono bahan pengawet jangan. Jadi murni, susu murni, kemudian yang keju wis koyo ngono, kemudian roti, tak bahan pengawet sama sekali. Ya alamat cepat rusaknya. Maka kata dia kalau dilihat ini betul dah sampai setengah hari. Wah tepak susunya durung bosok, susu keju roti durung bosok berarti betul saya. Kata malaikat Jibril bal labithta mi'ata am. Anda itu tidur selama 100 hari. Mosok. Didelok iki lho imar. Lihatan kuda, himar Anda. Walina ja'ala ayatan linnas, agar kami menjadikan Anda sebagai ciri tanda. Didelok kemudian himarnya sudah hancur, tulang belulang entek kabeh sana. Didelok nek delok kudae betul malaikat Jibril, nek delok susune betul aku. Kata Allah Ta'ala menyuruh lihatan lagi. Wanzur ilal aidha, lihatan kepada tulangnya. Kaifan nunshizuha, bagaimana kami menyusun, disusun lagi oleh Allah Ta'ala langsung ngadeg di ngarepe malaikat, di ngarepe Nabi langsung kencang main tes diisi oleh Allah Ta'ala sendi, dari sendi kemudian muncul daging urat, mari urat langsung ditutup sumanak suha lakmah, ditutup oleh Allah Ta'ala daging urat dikai kelambi manik di Allah Ta'ala kulit manik hanya guys urip manik nikmane wis urip manik lho gitu kata Allah Ta'ala. Baru Nabi Uzair mengatakan a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Kasus pertama. Kasus kedua ketika Allah Ta'ala dites ambil sama kemudian sama Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa idh qala Ibrahim, ayat selanjutnya, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Nabi Ibrahim tanya, ya Allah, bagaimana? Allah Ta'ala dites. Ada kalanya kini sembahyang, ya Allah, urip kok ngini wae. Iki temenan tak sembahyang iki diterima dikai Allah Ta'ala. Ada kalanya kon tambah ngeragukan Allah Ta'ala, tambah Anda meragukan Allah Ta'ala, tambah serak tambahan. Loh, itu makanya kemudian itu urusannya Allah Ta'ala. Itu urusannya Allah Ta'ala. Makanya banggalah menjadi diri Anda.
Makanya banggalah menjadi hamba. Alhamdulillah, wis memang pantes sing ngene ya Allah. Dadi ketok hamba temenan. Nek dadi Tuhan iku apa sing karep kudu dadi. Bang ketok hamba. Jadi kelihatan seperti hamba sungguhan. Kelihatan seperti hamba sungguhan. Kalau seandainya Allah Ta'ala ngasih, berarti Allah Ta'ala dudukno apian. Makanya kemudian di dalam kitab Al-Hikam itu dijelaskan di sana, mata a'toka ashadaka birrah wa mata mana'aka ashadaka qahra. Ada kalanya Allah Ta'ala ngasih Anda, itu Allah Ta'ala ingin menunjukkan sifat baiknya Allah Ta'ala. Baik betul, dan ini yang mayoritas. Ini yang mayoritas. Dan ada kalanya Allah Ta'ala tidak memberikan kepada Anda. Allah Ta'ala ingin menunjukkan bahwa Allah Ta'ala itu adalah zat yang qahar, yang bisa memaksa. Kon gelem gak gelem nasibmu kok ini. Kon gelem gak gelem dimiliki jatah 10.000 tak iso tambah. Ya itu yang Allah Ta'ala menunjukkan. Dipaksa bede, dinemen-nemen no kerja. Begitu kerja ketipu. Yontek mana? Begitu oleh, alhamdulillah. Kan temenan oleh duit 1.000. Ya Allah temenan aku oleh duit 1.000. Mari ketipu. Hilang tek 1.000 itu mau. Asal akan dami Allah Ta'ala. Dino iki 10.000 kok mokso. Aiso. Ada kalanya Allah Ta'ala tidak memberikan Anda. Itu Allah Ta'ala menunjukkan asyhadaka qahra, bahwa Allah Ta'ala itu bersifat memaksa. Bisa Allah Ta'ala. Yaitu makanya kita itu harus bangga. Alhamdulillah. Ya pantasnya hamba minta kepada Allah Ta'ala. Jadi kayak yus ngono wis biasa wae dak dikai berarti dikongkon sabar, wae dikai dikongkon syukur ya Allah Ta'ala. Kan gitu. Jalurnya surga itu ada dua, syukur, sabar. Yaitu tadi tak gelem syukur, terus ya apa cara mlebu surga? Tadi sabar saja. Nek pas oleh ujian, pas dapat nikmat enggak gelem metu alhamdulillah. Oh, ngenteni dikai sabar ya Allah Ta'ala. Nunggu diuji sabar, dikai loro nemen ya Allah kok urip ngene-ngene wae. Lah kok dikai sabar ya Allah Ta'ala ndak syukur. Metu alhamdulillah ndak wis biasa kok ngene-ngene ae urip. Lho ngono cangkeme ngono. Wis biasa ngene-ngene wae urip, wis tak ono kemajuan sama sekali. Kan jalan kemajuan apa? Maka kayak gitu. Berarti Allah Ta'ala menunjukkan ada kalanya nikmat yang sudah dikasih itu syukuran dulu. Ada kalanya ketika Allah Ta'ala dites sama hamba itu diturutin di Allah Ta'ala. Ada kalanya ketika Allah Ta'ala dites ambil hamba ini kadike di Allah Ta'ala. Makanya ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam minta mukjizat, Allah Ta'ala menjelaskan ada kalanya kami berikan kepada Anda ayat dari mukjizat kepada Anda. Cuma kata Allah Ta'ala, kami sudah tahu. Wa ataina samudan naqata mubsiratan fadzalamu biha. Orang-orang kafir itu minta mukjizat iku mek gawe sakti-saktian to, gawe delok-delokan to. Cuma untuk dilihat setelah dia sakti ternyata sudah. Terus mari nurut, enggak tetap. Sampai Allah Ta'ala menunjukkan ada mukjizat yang di atasnya itu. Allah Ta'ala menjelaskan iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar. Mereka minta bulan terbelah. Subhanallah, dibelah. Begitu kemudian semua orang kelihatan bulan terbelah. Hebat. Cari ini ngomong apa? Ya orang-orang yang kafir mengatakan sihirnya Muhammad tambah hebat. Bulan iso terbelah. Oh, cangkem ini. Memang dasar bakat cangkem elek. Tetap yo wis kayak ngono. Tapi tak bisa. Terus kemudian sampai kemudian ada pasukan dagang, ada rombongan dagang dari Syam, Syria. Datang sampai di kota Mekah, kemudian dia tanya tanggal sekian, jam sekian, apa betul Anda lihat bulan terbelah? Betul. Sihirnya Muhammad sudah sampai Syam. Bencang kemelan. Wis ngono iku. Berarti sihir wis tutuk ngono. Hebat. Ini sihirnya sudah masuk ke TV. Ngono. Wis ya, cangkem-cangkem elek percuma. Kon meyakinkan orang yang seperti itu tidak bisa. Makanya kemudian Allah Ta'ala menjelaskan Rasulullah dan para dai fungsinya in alaika illal bala. Tugasnya hanya menyampaikan. Orang mau terima, tidak mau terima, itu sembarang. Jadi kemudian tidak mesti orang yang duduk itu adalah orang yang baik.
Ada kalanya orang yang duduk itu justru sing ono sing hasud. Diteni endi kapan Ustaz iki salah. Begitu metu salah, iki ketemu iki salah. Langsung ono dirasani nang jopo. Aku keroso isane Ustaz iki gerambyang. Ngono deh. Wis ngerti salah. Aku keroso iki Ustaz gerambyang wis gak pintar sama sekali. Blas ngono deh. Ngono deh. Wis tepak wis man. Tak temenan tak tutup video nih. Tutup video nih Ustaz pas gerambyang ngono. Iku pas salah, pas direkam BDI, pas ketepaan. Lah kok itu kena-kenau. Itu yang kemudian Allah Ta'ala menunjukkan jangankan kita model tingkat seperti Rasul. Begitu salah diincar di wong munafik, dinteni salah. Begitu salah, wah memang Muhammad itu tidak adil. Kalau bagi masa orang Mekah dikasih 100 onta. Ini kita yang berjuang dari awal, padahal dia tidak berjuang. Dia evolusi udah metu sama sekali. Tapi nek ngomong kita ini ikut memakmurkan, mesti ikut cocok kebiyen, takut kebiyen kayak ngono. Gak tahu nyumbang masjid, tapi begitu masjid api dibangun, kita membutuhkan dana. Bangga, kita mau nyumbang. Begitu sudah jadi, alhamdulillah, kita sudah membangun bersama. Pasti kita takut melek. Kapan melok bangun wis dua nondak melu sembahyang enggak didelok tok pas dhewe pesan tutuk kene. Delok perkembangan itu. Nyumbang enggak, enggak. Justru malah nyelatu delok masjid kakean duit di sana sampai dibongkar maneh, dibangun maneh, kakean duit masjid. Percuma kon nyumbang di masjid kek ngono iku. Wis kakean duit ngono iki lho. Ngono. Dadi cangkem kek ngono mumpung durung tak kandhani mulut seperti itu akan selalu ada. Terus bagaimana? Jarno. Kesel kon ngurusi wong kowe. Jarno mari ini. Tidak akan ada selesainya. Orang level seperti Rasulullah pun seperti itu. Nah, terima status sing biasa-biasa. Tapi Rasul seperti itu. Dinteni salah. Begitu salah langsung dicelatu BDI. Nah itu Allah Ta'ala menjelaskan. Kalau seandainya sudah Anda pentok sama Allah Ta'ala, isi kuat wa tabatal ilahi tabatila. Yang lain hilang. Yang penting Anda niat untuk Allah Ta'ala, yang lain hilangkan. Tidak usah diurusi wong ape ngomong boy baban. Nanti kalau memang sudah tersebar beritanya tidak baik, kan tinggal diklarifikasi. Gitu saja. Rasulullah pun modelnya seperti itu. Orang munafik sudah mulai menyebarkan, wah ini Muhammad sudah tidak adil, nanti diklarifikasi sama Rasulullah, sudah selesai. Nanti tidak perlu dihukum, mungkin ini percuma. Orang seperti ini akan selalu ada. Fungsinya apa? Untuk menguji orang yang baik. Sama. Kan tidak boleh gampang nyerah. Donatur gak boleh gampang nyerah. Kenapa? Cobaannya aja. Pusing ngeladu aja. Kayu pokoknya nyumbang buku ini nanti kesuhun nanti diputar lagi uang. Ayo sih ngomong ke ngono itu mau. Ngomong sumbangan kayak ini, sumbangan orang sing nyumbang saya kerjaan kurang. Aku nyumbang mana? Kalau duit makanya kau usah usul. Ngono kan kadang-kadang sing usul sakit-sakit ini. Untuk ngekek kok cuma sak mono. Nanti harus ditambahin. Saiki kon sing nyumbang. Aku kau lah makanya kau usah usul. Kan iku gara-gara diindah hasol. Tadi kemudian ngomel, kayak ngono, roto-roto, sing ngomong kayak ngono gara-gara hasol. Coba deh melok hasol, tak kira ngomong kayak ngono, Alhamdulillah aku hasol, langsung ngibrek mulai deh. Tapi karena dia hasol, kayak kok cuma saya kedatani, itu sing Jumatan seakan-akan tambah lo. Enggak maksudku, si oleh kabeh, maksudnya deh, aku kayak ngono. Tadi alasannya aku bulat luar biasa. Is ngono itu siapa lebih ngomong itu. Nah makanya kemudian Allah Ta'ala itu mengajarkan caranya kira-kira model kayak ngono itu. Makanya kalau sudah seperti itu biarkan saja. Karena akan selalu ada. Kemudian ayat yang selanjutnya dibawa oleh Imam An-Nawawi dari surat Al-Zalzalah ayat 7. Allah Ta'ala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang mengamalkan sedikit kebaikan sedikit saja, itu sudah dilihat oleh Allah Ta'ala. Jadi kesungguhan Anda walaupun hanya sedikit itu Allah Ta'ala tahu. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang beramal sedikit keburukan,
Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala itu tahu. Makanya anak itu dari kecil dididik tauhid yang dalam. Jadi begitu sudah dewasa, Anda mau melepas itu enak. Anda mau melepas itu enak. Walaupun dia kemudian maksiat segala macam kepreset pun tetap akan mengingat Allah Ta'ala. Paling enggak diikrosom di Allah Ta'ala. Dia masih terasa bersama Allah Ta'ala. Itu paling enggak minimal. Tapi kalau sudah di dalam hatinya tidak ada Allah Ta'ala, ngomongi ngawur, cara berlakunya ngawur, keputusannya ngawur, cara berpikirnya pun ngawur semua. Kenapa? Semua didasarkan pada syahwat. Hawa nafsu, kepingin pokok ini, kepingin pokok ini, jadi kudu dadi. Nah ini yang kemudian gawat, ini yang bahaya. Kemudian ayat yang selanjutnya di dalam kitab ini Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan dari surat Asy-Syarh Al-Insyirah ayat yang ke-7 Allah Ta'ala menjelaskan fa'idha faraghta fansab. Kalau sudah selesai dari satu urusan, pindah ke urusan yang lain. Jangan terlalu banyak nganggur. Jangan terlalu banyak nganggur. Ngenteni suwe. Ada kalanya nganggur itu api, ada kalanya nganggur itu justru membuka peluang setan. Coba gini, coba gini, coba gini, coba. Akhirnya coba itu kakean, murmur nanti kemudian muncul yang enggak. Akhirnya cara usahanya dari yang enggak baik. Cara usahanya dari yang enggak baik. Makanya fa'idha farauta fansab. Setelah urusan satu selesai, langsung pindah ke urusan yang lain. Kemudian ayat yang selanjutnya yang dibawa oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dari surat Al-Muzammil ayat 20, Allah Ta'ala, ini potongan ayat, Allah Ta'ala menjelaskan wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah huwa khairan wa a'zama ajra wastaghfirullah. Allah Ghafurur Rahim. Allah Ta'ala menjelaskan di dalam penutup surat Al-Muzammil ini wa ma tuqaddimu li anfusikum, dan apa yang Anda ajukan untuk diri Anda atau untuk keluarga dan lain sebagainya min khairin, dari kebaikan sekecil apapun kebaikan itu, Allah Ta'ala menjelaskan tajiduhu indallah, pasti akan diganti oleh Allah Ta'ala. Tidak mungkin Allah Ta'ala menghilangkan amal kebaikan sedikit pun, mesti diganti oleh Allah Ta'ala. Nah maka kemudian Allah Ta'ala menjelaskan huwa khairan wa a'zama ajr, sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha baik dan pasti Allah Ta'ala itu jauh lebih besar pemberiannya, jauh lebih besar pemberiannya. Yang kita kasihkan untuk Allah Ta'ala itu sangat sedikit, yang dikasihkan oleh Allah Ta'ala kepada kita itu sangat banyak. Nah itu yang kemudian Allah Ta'ala menunjukkan. Kemudian ayat yang selanjutnya dibawa oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, ini ayat yang terakhir dari bab ini, yaitu dari surat Al-Baqarah ayat 273. Allah Ta'ala menjelaskan ini akhir potongan ayatnya. Allah Ta'ala menjelaskan wa ma tuqaddi, Allah Ta'ala berfirman wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Nah ini Allah Ta'ala menjelaskan pembukaannya, al-hajju ashhurun ma'lumat faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Dan apa yang Anda berikan. Nah ini kemudian dari awal Allah Ta'ala itu tahu watak manusia. Kini kalau seandainya ketemu dengan apa yang semodel dengan kita, itu kita cocok. Tapi ini arti ketemu sehingga arti semodel, nah ini yang kemudian repot. Pedagang wae, orang pedagang saja yang buka tukunya serampangan, bisa buka-buka, pokoknya semangat jadi buka, nendak ya tutup. Sama orang yang semangat betul. Orang yang semangat betul, sampai pering, jam 6 harus buka, nanti tutup jam 12, nanti jam 3 buka lagi, ono sing kayak ngono. Nah, orang itu sama-sama pedagang saja, beda sistem saja, itu sudah di sana. Ada orang yang keuangannya teratur betul, ono sing wis pokoke duit mlebu, betul. Saya ngenteng-ngenteng ae, dadi pembukuan deh, iku gak cocok. Wong sing serampangan kowe ngono dikon kerjaan wong sing tertata rapi. Pemane dadi sekretaris wis gak cocok sama sekali. Iso. Nah, maka kemudian Allah Ta'ala menunjukkan ada kalanya
Orang itu begitu tidak cocok, wataknya langsung negur. Maka Allah Ta'ala menjelaskan, faman faradha fihinnal hajjah. Barang siapa yang sudah diwajibkan oleh Allah Ta'ala, jatuh ketetapan atas dia untuk haji, maka fala rafatha, nek wis wayahe haji, jangan sampai fala rafatha wala fusuqa wala jidal. Jangan ngomong yang jelek, gak usah ngerasani, gak usah memikirkan yang baik, dan jangan berdebat. Karena di sana akan ketemu semua madhab, Ono sing sembahyang renggang-renggang, ono sing sembahyang harus kudu rapat, ono sing sembahyang nang kene, ono sing nang kene, ono sing ngene, macam-macam. Itu kalau orang nggak ngerti, kira-kira teman, wong sing biasa ndak biasa ketutul sikil, begitu ketutul sikil geser mana iki, terus ngangkat sikil siji. Uber-uberan sikil, sembahyang uber-uberan sikil, hari-hari. Lho iku nek ngono gak cocok, tukaran temenan. Dan itu banyak kasus model kayak ngono itu akeh. Makanya Allah Ta'ala tahu watak manusia kalau sudah ndak cocok, akeh kira-kira nih. Ini terjadi. Begitu saya masa saya umroh dulu, kemudian sampai di sana ada orang-orang yang kemudian cara mikirnya mereka kalau orang Indonesia itu akeh mali. Jadi ndak gelem sakit wong Indonesia. Atik ngomong bahasa Indonesia udah gelem deh. Waduh, dikomat tuh, kurang ajar. Dikira lagi tahu guys bahasa Arab, tak cakap bahasa Arab ya, enggak, tetep Indonesia. Ngelama temenan, dikira ada malah ngabe kita orang. Lo iki nek gak sabar, tukaran temenan aku nu, tukaran temenan. Iki nek gak sabar, tukaran temenan. Perkara lift tukaran, perkara sembahyang tukaran. Wis pokoke akeh, perkara mangan kadang-kadang tukaran pisan. Kok tekan ndi wae. Kira-kira mana ya Allah. Wis gak mari-mari. Kok wis ngerti nek aku gak iso mangan ndok. Lah apa aku dikek ndok kok ingin kira-kira mana ya Allah. Gak mari-mari. Makanya kemudian nek api berangkat haji itu mesti dielingno yang sabar. Ini cobaan, ini semua ujian. Kon biasa nang jeding langsung bludus nang kono kumane nang Arafah antri jedinge padha mek pondok pesantren yayasan yatim piatu dadi antri jeding iku gak iso kon nyengkir diganteni wong lain lho iki mau antrianku ganti wis anang kok salah nyengkir wis mari lho kok ngono iku sing sabar. Dadi nek apine sing ojo ngenteni sampai kebelet nemen baru kena api budal kan ngono. Dadi dielingno kalau kebelet jangan nunggu sampai kebelet betul. Kenapa? Antri jedinge. Terus dia kebelet. Akhirnya ngejak tukaran uang akhirnya. Aku dhisik kira-kira tak mari-mari. Tadi dielingno semua di sana itu melatih kesabaran. Kabeh. Maka kemudian Allah Ta'ala menjelaskan, kemudian sampai akhir ayat Allah Ta'ala menjelaskan wa ma tunfiqu min khairin, dan apapun yang Anda keluarkan min khairin dari kebaikan itu sekecil apapun. Makanya kemudian Rasul SAW ketika menjelaskan iman, al-iman iman itu ada bid'un wa sab'una, ada kemudian dalam riwayat lain bid'un wa thalathun. Ada kalanya Rasulullah SAW menjelaskan iman itu sampai 30 sampai 70 cabang. A'laha la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha an tariq. Yang paling tinggi orang mengucapkan la ilaha illallah, dan paling rendahnya iman orang menyingkirkan gangguan kemiti, dom pentul. Kan kadang-kadang ndak krasa wedok-wedok iku aksesoris seakan-akan kadang-kadang tiba kletek ketok singkir dengan beda. Lebut nogot atau apa diteket nangpot. Jadi menyingkirkan ada, menyingkirkan gangguan itu iman. Itu sudah iman, bukan Islam. Di atasnya Islam iman sudah. Nah itu sudah luar biasa. Karena orang sulit untuk kadang-kadang coba baban, pokok duduk banku sing bocor kan ngono. Ono paku nak tengah dalan wis baban, pokok banku gak bocor. Lho sakno sing duwe kendaraan mungkin ada kendaraan pasti tak nyekel duwe, kemudian pas kene iku mau bocor mari ngono. Lu coba seandainya Anda yang menyingkirkan oleh pahala gede kon. Ojo rugi nyingkir kok ngene. Gawe opo? Orang bayarkan gawe opo? Penting kayak ngono iku mau. Nah, makanya kemudian pernah suatu hari Rasulullah SAW sampai menyebutkan bahwa orang sampai di antara salah satu kebaikan apa? Takuffu syarraka anin nas. Anda ngempet diri Anda untuk tidak berbuat jahat, itu sudah sedekah.
Fa innaha shadaqatun laka. Itu sedekah Anda untuk diri Anda. Ngempet wae. Ono wong klambine ndak tepak. Itu ojo ngrasani. Ngempet cangkem iku sing soro. Iku sing soro. Ono kanca nang sebelah ditulis lan wong gawe kancing gak tepak blas. Mosok kowe ngono. Lah ono budak gerusuk-gerusuk kok ngono. Budale gerusuk-gerusuk. Lah ono kanca ta. Ono kanca ta. Kok iso miring kabeh kowe ngono ndak tepak dawa. Dawa wae. Anda menahan diri dari ngerasani itu sudah sedekah. Itu sudah sedekah. Makanya kemudian pernah suatu hari Rasulullah SAW menjelaskan nanti akhir zaman ibadat umat saya yang baik itu sing turun. Itu sing turun. Kenapa? Rasulullah SAW menjelaskan fa'inal qa'id orang yang duduk khairun minal qa'id, orang yang duduk lebih baik daripada yang berdiri lebih baik daripada yang jalan lebih baik daripada yang berlari dan terus seperti itu. Kenapa? Bagi orang itu sudah semburan di sana. Kemudian riba macam-macam segala macam, ndak kok ini ndak enak tuh. Apalagi kalau sudah orang terbiasa berbuat buruk, kemudian tidak enak. Kalau sudah berbuat buruk sekali, nanti kemudian seterusnya terus. Biasa ngerasani majelis dulu ngerasani wong pertama cuma 5 menit, engko tambah suwe tambah setengah jam, tambah tutup soyepe tambah sak jam, engko tambah sampai sewengian, sampai bojo lali ambek bojo, lali ambek anak segala macam. Nanti kalau sudah pagi kerinan, begitu pagi lah kerinan eker-ekeran ambek bojone, eker-ekeran ambek anake, kemudian ndak kerja eker-ekeran ambek bose, dadi tahu. Begitu muncul kesalahan satu, kesalahan yang lain ini akan muncul, akan memicu kesalahan yang lain. Nah ini yang kemudian dijelaskan oleh Rasulullah SAW, ibadat yang baik, orang yang duduk lebih baik daripada yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan. Kenapa? Kalau sudah modelnya fitnah di mana-mana, seperti itu. Terus kayak ngono iku mau. Tapi tetap orang harus punya peran. Kalau memang dia potensi ngomong gak baik, lebih baik mingkem. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Ngomong yang baik. Kalau gak bisa diam. Mingkem soro, mingkem soro. Dikira gampang. Wah, ati ndak ngrasani wong soro luar biasa. Itu sulit, perang di setan, eker-ekeran di setan. Nah, ini yang kemudian diajari, ini yang baik. Nah, maka kemudian Allah Ta'ala mengajarkan di dalam ayat ini, wa ma tunfiqu min khairin, dan apa segala sesuatu yang Anda keluarkan kebaikan apapun itu yang baik, min khairin, yang baik. Maka Allah Ta'ala menjelaskan fa innallaha bihi alim. Sesungguhnya Allah Ta'ala tahu kebaikannya. Wong nek wis turu kan paling enggak tidak ganggu wong. Paling tidak dia tidak mengganggu orang lain. Paling eker-ekeran di bojone ngono ae. Ora kok turu tok ngono paling eker-ekeran di bojone. Tapi kan dia tidak ngerasani wong, yo selingkuh yo enggak, yo ngelirik wong wedok yo enggak. Kan ati aman kan? Ati ngerasani wong yo ndak, itu karena eker-ekeran di wong yo ndak. Paling ndak kan seperti itu. Paling tidak seperti itu. Makanya orang menahan diri itu termasuk iman, termasuk cabang dari iman. Dan penting ada kalanya orang itu mengarahkan kepada kebaikan. Ini yang kemudian sampai kemudian Rasulullah SAW menjelaskan wa fi bud'in ahadikum shadaqah. Sampai kalian mendatangi istri, syahwat kepada istri itu sedekah. Wah kaget sahabat ya Rasulullah. Ayat di ahaduna syahwatahu akana lahu ajr. Ya Rasulullah, apa orang wis enak sangat wis oleh enak zen ambek bojo iso oleh sedekah. Kok bisa dapat sedekah ya Rasulullah, dapat pahala lagi. Wis enak oleh pahala. Maka kata Rasulullah SAW ditanya, "Fakaifa? Bagaimana kalau seandainya la wada'aha fi haram?" Kalau seandainya dia kelon ambek wong wedok sing duduk bojone. Akan lah wizrun, apa dia dapat dosa? Pasti ya Rasulullah dia dapat dosa. Nah, kalau dimasukkan ke tempat yang halal, kalau ditempatkan di tempat yang halal, maka pasti dapat pahala. Kalau jalurnya yang baik ini dipersulit, sing elek ini tambah mudah. Wong ngapain suat tambah disorok-sorok no, saya itu luar biasa. Wong ngapain zina cepat dulu, langsung berangkat untuk tadi perjanjian berapa 300.000 tadi langsung berangkat, ces. Ngono iku mau.
Begitu suami sorong, nikah dipersulit, maka kemudian zina akan dipermudah. Iki misine setan. Ojo ditiru. Jadi tiru. Mbak disuwe-suwe sampai nanti lama nikahnya lama luar biasa, ngenteni waktunya jangkanya panjang luar biasa. Ono sing antara jaluki sampai suatu sampai setahun, ono sing sampai 2 tahun. Fitnah. Kon kira anakmu udah chattingan, kon kira anakmu udah pacaran. Setiap dia pacaran yang menyusahkan ikut dapat dosa. Tadi terus infak dosa ambek ini. Anak wis tak kuat, ayo Mbak cepetan zuat nongko dhisik santai. Golek tanggal sing apik, golek iki sing apik, engko dhisik ngenteni IO, ngenteni gedug, ngenteni dawa. Akhirnya kemudian cara usul zina ini tambah gampang. Dia pertama tanya, bisa boleh keluar bareng? Boleh, metu bareng. Pacaran keliling. Mari pertama delok-delokan to. Nanti menikah awal chattingan. Suwe teleponan, suwe video call. Wis apa lamu jalur di sana? Suwe video call di sana. Ngaku arek aku gombel darah tuh ngono. Suwe video call. Nanti tambah lama tambah mulai agak ketemuan sebentar. Lama-lama cekel-cekelan, suwe dijak melaku bareng, mari melaku bareng tadi temenan. Kok kebobolan durunge suwe lakon suwene. Tapi suwe ngenteni setahun, ngenteni 2 tahun. Wus. Salah dadi fitnah. Wong akeh kok virtual iki angeli. Wong syaratnya nikah itu cuma wali, mempelai lagi, kemudian wali 2 orang saksi, ambil mahar, beres, mari, mesti kutok, kali 2 orang saksi, Solo di ruwe, nanti ngenten IO, iki mau, nanti kan iki mau, tambah suwe tambah fitnah, akhirnya setoran dosa kepada orang tuanya, ini yang bahaya. Orang tuanya tidak merasa ikut berbuat dosa, tapi dapat setoran dosa terus. Ini yang seringkali dianggap remeh. Wong aku tak melok kayak dosane anakmu iku gara-gara kon menahan, gara-gara Anda menahan, cepat tok segerakan. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.